Kata Abdullah Hehamahua, Muslim itu dilarang tepuk tangan. Soalnya tepuk tangan katanya adalah budaya Yahudi. Hal ini dikatakan oleh Hemahua yang juga mantan penasehat KPK di depan kader Partai Masyumi Reborn yang baru dideklarasikan, dan Hemahua termasuk salah satu tokohnya di sana. Saat saya mendengar omongan itu, saya langsung tepuk tangan. Ada orang seperti ini memang selalu kreatif mencari tema-tema aneh ketika dia bicara soal agama. Akibatnya, kita yang dengar sering ketawa. Meski mereka nggak melawak, mereka itu serius. Saya nggak bisa ngebayangin ya, agama yang mulia ini sampai ngurusin orang tepuk tangan. Iya, Tuhan sudah memberi tuntutan hidup pada manusia melalui agama. Tapi masa sih soal tepuk tangan masih juga diurus Tuhan? Masa Tuhan kalah sama pramuka? Kayaknya Tuhan kurang kerjaan banget dari kacamatanya Hemahua. Terus kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi omongan ini jadi bahan tertawaan kita semua. Agama ngurusin tepuk tangan. Saya ingat juga ketika seorang penceramah, Syafiq Rija Basalamah, mengharamkan orang memakai jersey klub sepak bola, khususnya Manchester United. Kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia, sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, momen seperti itu jamaah. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Alasannya apa? Alasannya karena sebutan MU itu setan merah. Lu bayangin, karena sebutan seperti itu, kata Rija Basalamah, Muslim dilarang mengidolakan MU. Haram bersekutu dengan setan, ujarnya. Meskipun cuma sekedar setan merah, saya yakin Rija Basalamah juga akan mengharamkan kita makan rawon setan atau es pocong. Pada kali lain, ada lagi seorang yang namanya Zainal Abidin. Dalam ceramahnya, Zainal mengharamkan lagu Balonku ada 5. Alasannya apa? Karena di lagu itu yang meletus balon hijau. Dan hijau menurut Zainal adalah mewakili Islam. Jadi lagu itu adalah lagu yang membenci Islam karena balon hijau meletus. Dor. Anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Nah, bukan cuma lagu itu, Zainal juga mengharamkan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung karena dalam lagu itu di kiri kanan ada pohon cemara dan pohon cemara dibuat sebagai pohon Natal. Belum lagi informasi lucu tentang sejarah yang menjejali kita. Candi Borobudur dibilang peninggalan Nabi Sulaiman. Kartini katanya dulu pakai jilbab seperti Nenowarisman, atau Mahapatih Gajah Mada katanya dulu adalah seorang tokoh Islam, nama aslinya Gaj Ahmada. Banyak banget kelucuan-kelucuan yang lebih lucu. Dan yang paling lucu adalah minum pipis onta. Kalau yang ini saya nggak bisa komentar. Lagi puasa, jijik. Puncak paling memalukan dari kelucuan-kelucuan ini adalah mereka berkeyakinan bahwa bumi itu datar. Mereka yakin jika manusia jalan terus sampai ujung, nanti mereka akan kejeblos di ujung bumi, kayak jatuh dari tempat tidur gitu. Perhatiin deh, orang-orang ini memang entah datang dari peradaban mana, tapi cara berpikirnya sama. Mereka hadir dengan tugas utama merusak akal sehat umat. Wajar saja jika tema yang mereka ketengahkan selalu bikin dahi kita berkerut.
Perusakan akal sehat adalah pintu utama masuknya doktrin agama yang lebih keras. Kenapa? Dengan akal sehat yang mati, akhirnya umat atau jemaah cuma digiring seperti robot yang nggak punya akal. Ujungnya dibutuhkan ketertundukan buta, bahkan ketertundukan pada sesuatu yang dasarnya hanya pendapat seorang yang dianggap ulama. Ketika akal sehat menghilang dari umat nggak bisa berpikir cerdas, otomatis rasa kemanusiaannya juga akan lenyap maksudnya. Ketika rasa kemanusiaannya lenyap, maka ujung-ujungnya adalah tragedi. Inilah ciri dari ajaran Wahabi sebagai ajaran yang lebih mengedepankan agama dalam bentuk formal ketimbang agama secara esensial. Ketika dalam kitab suci ada sebutan pada dahi mereka ada tanda-tanda orang bersujud, maka mereka langsung menggosok-gosokkan jidatnya saat bersujud biar muncul tanda hitam, biar sesuai dengan omongan Quran. Artinya apa? Artinya tanda-tanda orang bersujud itu diterjemahkan secara literleks hitam. Gitu loh. Terus misalnya ada lagi kata dalam kitab suci dikatakan bahwa aku hamparkan bumi dan seisinya untuk manusia. Mereka langsung menerjemahkan bahwa bumi itu datar karena dihamparkan, bukan bentuknya bukan bulat gitu loh. Meskipun udah sejak SD yang ngomong ini belajar pelajaran geografi, tapi tetap saja ketololannya mengalahkan sains. Kalau diperhatikan secara fisik saja, orang-orang jenis ini yang bicaranya agama dalam template ngawur itu, ciri fisiknya kayaknya hampir sama deh. Coba diperhatiin deh. Jenggotnya pasti mablang. Kelompok ini juga yang meyakini pelihara jenggot sebagai sebuah keharusan, meskipun secara genetik manusia Indonesia yang nggak bakat bewokan, tapi dipaksa-paksain akibatnya cuma 3 bewoknya, jenggotnya. Secara pakaian, ini hampir mirip mereka semua. Celananya cingkrang, bajunya koko, panjang, ala lelaki Afghanistan tuh. Kayak gitu. Terus kadang-kadang dibalut sama rompi. Alas kakinya sering menggunakan sepatu sendal atau sepatu gunung. Dan biasanya mengenakan kupluk. Mereka pasti menghindari atau tidak jarang saya melihat ada yang pakai sarung atau kopiah hitam. Karena sarung atau peci hitam itu ya masih ada bau-bau Indonesianya. Mereka nggak suka. Sementara kaum perempuannya juga seragam. Pakai kain hitam ditutupin ke seluruh tubuhnya. Individu dan personal perempuan dalam kelompok ini dihilangkan, wajahnya nggak boleh dikenali. Perempuan hanya dihitung sebagai pabrik anak dan pemuas lelaki. Selebihnya nggak penting, bahkan wajahnya saja nggak bisa ditampakkan. Saya ingin mengatakan, di tangan gerombolan ini, agama Islam yang indah dan sakral, menghargai kemanusiaan, jadi lucu dan menggelikan. Tapi anehnya, pola rekrutmen mereka sangat masif. Mereka masuk ke berbagai lini kehidupan. Wajar karena kampanye mereka memang didukung oleh gelontoran dana yang sangat besar. Arab Saudi misalnya menggelontorkan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk kampanye ajaran Wahabi yang lucu ini di Indonesia. Tujuannya agar bangsa kita semakin bodoh dalam beragama dan ujung-ujungnya semakin beringas juga. Tapi karena dananya besar, mereka pintar. Sasaran utamanya atau salah satu sasaran yang disasar adalah para artis dan influencer untuk dicekoki dengan pengaruh pikiran-pikiran ini. Maksudnya melalui para artis dan influencer inilah ajaran ini akan semakin mudah untuk masuk meracuni anak-anak muda kita. Para artis ini meskipun isi kepalanya belum berkembang maksimal, tapi laganya udah amat sok. Dan soknya minta ampun. Gak percaya? Coba dengerin wawancara Arie Untung dengan Daniel Mananta di YouTube beberapa waktu lalu. Saat Daniel bertanya sama Arie Untung,
Fikih itu apa sih? Ari malah menjawab dengan mencuplik sebuah kasus. Kata Ari, fikih itu which is kayak Raja Salman datang ke Indonesia. Saat turun dari pesawat, which is Raja Salman nggak mau pakai tangga pesawat dari Indonesia. Dia bawa tangga pesawat sendiri. Kenapa? Karena tangga pesawat dari Indonesia dibeli dari uang riba. Kata Ari. Makanya Raja Salman nggak mau makan uang riba, nggak mau pakai uang riba, bawa tangga pesawat sendiri dari Saudi. Kita tentu mikir kalau Raja Salman nggak mau menggunakan fasilitas Indonesia karena riba, emang pas turun dari tangga pesawat itu, Raja Salman nggak napak tanah. Sebab kata Ari, ia nggak mau jalan di aspal yang dibangun pemerintah Indonesia. Tuh kan, gara-gara Ari, Raja Salman jadi sejenis kuntil anak atau dedemit, kakinya ngambang. Tapi begitulah ciri mereka, keanehan demi keanehan disemburkan tanpa malu, agama tanpa akal disodorkan sebagai alternatif untuk kita percayai tanpa bisa kita telaah. Tujuannya agar umat Islam semakin kopong otaknya. Kalau sudah kopong, mereka akan meyakini tepuk tangan hukumnya haram dalam Islam, seperti kata Pak Abdullah Hehamahua. Kalau gitu kan kasihan Pak Tarno, ia bakalan masuk neraka. Pak Abdullah, tolong dibantu ya. Tolong dibantu. Prok. Jadi apa? Jadi Partai Masyumi Reborn.